Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus korupsi. Total maksimum hukuman bisa mencapai 190 tahun. Pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi kembali dijatuhi hukuman penjara. Kali ini pengadilan yang dikuasai junta militer menjatuhkan hukuman 5 tahun, menyatakan bersalah dalam kasus pertama dari 11 kasus korupsi yang menimpanya. Menurut sumber yang mengetahui proses persidangan, pemenang Nobel yang memimpin Myanmar selama 5 tahun sebelumnya dipaksa dari kekuasaan dalam kudeta pada awal 2021 telah didakwa dengan setidaknya 18 pelanggaran yang membawa hukuman penjara maksimum gabungan hampir 190 tahun jika terbukti bersalah seluruhnya. Hakim di ibu kota Naypyidaw menjatuhkan putusan beberapa saat setelah pengadilan digelar, kata sumber tersebut yang menolak disebutkan namanya karena persidangan diadakan secara tertutup dengan informasi terbatas. Melansir Reuters 27 April, tidak segera jelas apakah Suu Kyi, 76 tahun, tokoh perjuangan Myanmar melawan kediktatoran militer, akan dipindahkan ke penjara untuk menjalani hukuman. Sejak penangkapannya, dia telah ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan, di mana Kepala Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan dia bisa tetap tinggal setelah hukuman sebelumnya pada bulan Desember dan Januari untuk pelanggaran yang relatif kecil, di mana dia telah dijatuhi hukuman 6 tahun. Seorang juru bicara pemerintah militer tidak segera dapat dihubungi untuk diminta komentar. Kasus tersebut berpusat pada tuduhan Suu Kyi menerima 11,4 kg emas dan pembayaran tunai senilai total $600.000 Amerika Serikat dari anak didiknya yang berubah menjadi penuduh mantan Kepala Menteri Kota Yangon, Pheu Minh Thanh. Suu Kyi menyebut tuduhan itu tidak masuk akal. Terpisah, Nay Pon Let, mantan pejabat di partai berkuasa yang digulingkan Suu Kyi, mengatakan keputusan pengadilan apapun bersifat sementara karena kekuasaan militer tidak akan bertahan lama. Kami tidak mengakui keputusan undang-undang atau peradilan junta teroris. Rakyat juga tidak mengakuinya, ujar Nay Pon Let yang berada di bawah naungan Pemerintah Persatuan Nasional yang telah mendeklarasikan pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan militer. Saya tidak peduli berapa lama mereka ingin hukuman, apakah 1 tahun, 2 tahun, atau apapun yang mereka inginkan, itu tidak akan bertahan. Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta dengan masyarakat internasional telah menolak persidangan sebagai lelucon, menuntut pembebasan Suu Kyi. Rezim militer juga menolak izin untuk mengunjungi Suu Kyi, termasuk oleh atasan khusus Asia Tenggara yang mencoba untuk mengakhiri krisis. Rezim militer mengatakan Suu Kyi diadili karena dia melakukan kejahatan serta menjalani proses hukum oleh pengadilan independen. Rezim menolak kritik internasional sebagai campur tangan dalam urusan negara berdaulat. Diketahui sejak penangkapannya pada pagi hari kudeta 1 Februari tahun lalu, Suu Kyi telah didakwa dengan berbagai kejahatan mulai dari pelanggaran undang-undang pemilu dan rahasia negara hingga penghasutan dan korupsi, tuduhan yang menurut para pendukungnya dibuat-buat untuk membunuh setiap peluang kembalinya politik. Iran sudah bidikkan rudalnya ke situs senjata nuklir Israel. Iran mengklaim sudah mengetahui semua lokasi situs senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata kimia Israel. Teheran bahkan sudah memberitahu Tel Aviv bahwa mereka sudah membidikkan rudal-rudalnya ke berbagai situs sensitif itu. Sumber Iran mengungkapkan pemberitahuan ini kepada Al Jazeera pada 21 April. Menurutnya, Iran sudah memperingatkan bahwa jika terjadi agresi oleh militer, maka target sensitif tersebut akan diserang. Pemberitahuan dari Iran ke Israel dikirim melalui perantara Eropa. Itu termasuk
termasuk peta yang menunjukkan di mana semua target yang dimaksud berada. Informasi tersebut awalnya dilaporkan tanpa penjelasan mengenai sumber pengungkapan tersebut oleh analisis konflik independen dan saluran agregat berita Intel Sky pada 18 April. Iran telah mengirim ke Israel melalui perantara Eropa gambar atau lokasi semua penyimpanan senjata biologis, kimia, dan nuklirnya yang akan diserang pada bentrokan militer pertama, tulis Intelsky di Twitter via akun @intel_ski seperti dikutip Tehran Times Sabtu 23 April. Berita ini muncul setelah Presiden Iran Ebrahim Raisi membuat peringatan umum pada 18 April mengatakan bahwa setiap agresi Israel terhadap Republik Islam Iran akan mengakibatkan Iran menyerang jantung tanah dan pangkalan militer yang diduduki Israel. Ketahuilah bahwa jika tindakan sekecil apapun di pihak Anda terjadi terhadap bangsa kami, angkatan bersenjata kami akan menarget pusat rezim Zionis dan kekuatan angkatan bersenjata kami tidak akan membuat Anda diam, kata Raisi saat Iran memperingati Hari Angkatan Bersenjata. Dalam pidatonya, Raisi juga mengatakan kemampuan militer Iran diakui secara internasional. Saat ini industri militer kita dalam kondisi terbaik. Setelah pidato Raisi, serangkaian rudal, sistem peluncuran, dan lebih dari selusin jenis kendaraan udara tidak berawak ditampilkan. Di tengah gempurannya ke Palestina, Israel mendadak diserang wabah hepatitis langka. Di tengah serangan Israel ke warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, Israel ternyata tengah dilanda wabah hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sana. Kementerian Kesehatan di Israel saat ini sedang melakukan pemeriksaan kasus anak-anak dengan peradangan hati parah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. 2 di antara anak-anak yang terserang hepatitis bahkan mengalami gagal hati yang menyebabkan harus dilakukannya transplantasi hati. Menanggapi wabah hepatitis yang menimpa ini, dokter di Israel diamanatkan untuk mewaspadai gejala khusus yang terjadi pada anak-anak. Kebijakan pun kemudian diambil untuk menghadapi wabah ini. Menurut keterangan dokter setempat, demi menghadapi wabah ini, setiap anak-anak dengan usia di bawah 16 tahun harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sebab wabah hepatitis yang menimpa Israel sampai hari ini tidak diketahui sebabnya. Hal itu dikonfirmasi oleh Profesor Ronen Arnon, Direktur Unit Hati Pediatrik di Ramban Healthcare Camps di Haifa. Benar bahwa sumber wabah hepatitis pada anak-anak Israel sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Saat ini sumber wabah tidak jelas. Penyebab penyakit ini diduga virus yang belum teridentifikasi. Meski belum jelas apakah itu virus baru, ucap Arnon seperti dikutip Hops.id dari laman Haaretz pada Jumat 22 April. Meski menurutnya hepatitis parah dengan